Selamat pagi kepada pemirsa Gurisa dan TV. Pada kesempatan ini kita membahas tentang revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang sudah disahkan 4 hari yang lalu ya. Dan praktis ya, undang-undang ini luput ya dari perhatian publik yang lebih luas ya. Karena sebenarnya ada persoalan yang sangat serius ya terkait dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia ya. Kalau kita lihat dari data dana alokasi umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, kita menemukan bahwa di tahun 2023 dari 2.800 triliun anggaran pendapatan belanja negara, ada sekitar atau hanya sekitar 600 triliunan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah ya. Nah, ini berarti bahwa kebijakan keuangan atau politik anggaran di Indonesia itu masih lebih besar dikuasai atau dikendalikan, digunakan untuk kepentingan pemerintah pusat dibandingkan untuk kepentingan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota ya. Dan kita melihat bahwa porsi untuk daerah-daerah yang di Indonesia dikategorikan sebagai daerah khusus, daerah otonom, daerah istimewa itu tidak mengalami perbedaan yang jauh ya, yang besar ya. Tetapi yang jelas bahwa kalau kita menghitung ya distribusi anggaran keuangan negara di 2023, kita melihat bahwa hampir 80% ya. Karena ketika dihitung-hitung ya, hanya ada sekitar 21,5 persen ya. DAU itu diberikan kepada pemerintah daerah ya. Artinya pemakai anggaran kita yang paling besar itu adalah pemerintah pusat ya, lebih dari 70%. Nah, sisanya itu baru diberikan kepada pemerintah daerah. Dan di pusat itu ya tidak terlalu banyak ya lembaganya, kemudian juga wilayahnya juga sangat kecil ya. Ada 34 kementerian ya, dan menghabiskan anggaran yang sangat banyak ya, lebih dari 2.000-an triliun di 2023 itu habis untuk kepentingan pemerintah pusat ya. Sedangkan sisanya hanya sedikit dialokasikan kepada pemerintah daerah. Dan ini nanti berimplikasi kepada pemerintahan baru Prabowo, terutama karena ada kecenderungan yang sangat kuat, terutama terkait dengan revisi ya undang-undang tentang Kementerian Negara ini, yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden terpilih untuk menambah menteri atau menambah kabinet di dalam pemerintahannya, tidak hanya 34, malah inginnya menjadi 40-an menteri ya. Dan ini menunjukkan bahwa big government atau pemerintahan besar yang di Indonesia itu oleh Fukuyama itu disebut sebagai pemerintahan yang menjalankan fungsi minimal dengan efektivitas yang sangat rendah ya. Dan ada ketakutan kita bahwa ya kita jangan sampai terlalu berharap banyak akan melahirkan sebuah kabinet yang efektif, kabinet yang efisien ya di dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. Kemudian terdapat pula perubahan judul bab 6 Undang-Undang Kementerian Negara menjadi hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah, non-kementerian, lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintah lainnya ya. Dan revisi Undang-Undang Kementerian Negara juga memasukkan pasal 6A
dan pasal 9A yang tidak ada dalam blade sebelumnya. Nah, pasal ini menjelaskan landasan Presiden membentuk kementerian tersebut berdasarkan sub urusan pemerintahan tertentu. Dalam